Kita yang kedua pendengar dimanapun Anda berada yaitu terkait dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo uji ulang air rasa asam di Desa Selalejo Timur. Nah pendengar, pemerintah Kabupaten Nagekeo menjadwalkan rencana uji ulang air minum rasa asam di Desa Selalejo Timur, Kecamatan Mauponggo setelah Lebaran. Nah, informasi selengkapnya akan kita update bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Nagekeo, Bapak Remigius Jago. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Remigius, salam sehat. Halo, selamat pagi, Bu. Baik, Pak Remigius, ini terkait dengan rencana pemerintah Kabupaten Nagekeo untuk kembali menguji ulang nih air asam. Namun sebelumnya saya ingin tahu seperti apa kondisi air di Desa Selalejo Timur, Kecamatan Mauponggo ini, Pak Remigius. Jadi informasi yang kita dapat dari lapangan, karena memang sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat, dan informasi baru kita dapat tahun 2022 ini, dan selama ini belum ada penyampaian baik dari desa maupun RT setempat. Okay. Nah, hasil laporan dari Kepala Bencana Alam bahwa kondisi air yang ada di Selalejo itu adalah mata air yang prosesnya secara alamiah yang keluar dari air tanah. Informasi yang kita dapat terakhir bahwa Dinas Kesehatan telah melakukan pengujian, namun belum ada tindak lanjut, dan kemarin diinformasikan lagi supaya kita cek lagi kembali yang tentang kondisi air tersebut, apakah dia betul asam pH-nya sangat rendah atau bagaimana. Kita lihat hasil uji lab. Kalau memang hasil uji lab, bagaimana kita ambil tindakan untuk melakukan proses pengolahannya agar layak diminum seperti yang dipersyaratkan sesuai dengan Permen Kes 416 tahun 90 itu. Oke. Jadi memang ini laporannya malah dari BPBD nih Pak Remigius ya, bukan dari masyarakat ataupun pemerintah setempat. Benar. Jadi memang sudah lama dikonsumsi oleh masyarakat, tapi belum ada laporan dari masyarakat, dan waktu itu ada bantuan dari PBJ ke Desa Selalejo, Lembaga Bencana, akhirnya dapat informasi tentang itu. Oke. Nah ini berapa lama nih Pak Remigius masyarakat sudah mengkonsumsi air asam ini? Ini sudah lama, sejak dari dulu mereka tinggal di situ. Memang kita juga sangat disayangkan ketika ada masalah, pemerintah setempat, khususnya para RT atau Bapak Desa keluar tidak pernah informasikan. Oke. Memang kita sangat sayangkan hal itu. Maksudnya ada laporan, kita langsung dan hasil dari informasi itu kita sudah bertemu dengan Kepala PLT Kadis Kesehatan. Kita akan rencana setelah Lebaran ini kita akan bersama-sama turun untuk mengambil sampel dan menguji kualitas air tersebut. Baik, mungkin masyarakat tidak melapor. Kalau seandainya dia kondisinya terlalu basah atau terlalu asam, kita mengambil tindakan bagaimana yang secara teknologi bisa diolah dengan menggunakan dana desa setempat. Kalaupun tidak ada, ya kita akan ajukan dalam pemerintah daerah begitu. Oke, mungkin masyarakat tidak melapor karena tidak ada efek samping dari air asam ini nih Pak Remigius ya, sehingga mereka tenang-tenang saja. Benar Bu, jadi mungkin karena dianggap biasa, padahal itu sangat berpengaruh pada kesehatan. Oke. Jadi kalau bersifat alkalik barangkali masih lebih baik daripada sifat asam. Oke, baik. Kalau asam, karena itu berbahaya bagi kesehatan. Baik. Nah, sebenarnya bagaimana nih Pak standar kelayakan air minum yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat? Bisa dikonsumsi itu standar pH yang antara untuk air bersih itu 6 sampai 8 atau 6,5 sampai 8,5 yang layak itu. Tetapi kalau sudah lebih rendah dari 6, itu pH-nya sangat asam, atau lebih tinggi dari 8 sampai 9 itu bersifat alkali. Namun kalau sifatnya alkali itu masih bagus untuk tubuh, tetapi jika berlebihan tidak baik untuk tulang. Oke. Baik.
Jadi ini Oke. memang tidak boleh dibiarkan begitu saja Pak Remigius ya. Untungnya sudah mendapatkan laporan nih dari hasil Iya, penelitian betul. Kita BPBD memang setempat. konsen di situ masalah kesehatan air, kebersihan kesehatan air itu yang Oke. dikonsumsi bagi masyarakat. Kalau tidak layak kan juga sangat berpengaruh Mhm. pada kehidupan selanjutnya. Anak Oke. cucu. Memang kalau informasi yang kita dapat terakhir itu bahwa itu sudah lama sekali. Mhm. Masyarakat konsumsi itu memang mereka merasakan itu, tapi mungkin karena tidak tahu informasi segala macam. Mhm. Nah, jadi dibiarkan seperti itu. Oke. Nah ini setelah Lebaran akan dilakukan uji coba ulang bersama pihak-pihak terkait. Tadi disampaikan juga dengan BPBD, kemudian dengan Dinas Kesehatan juga nih Pak Remigius ya. Iya. Koordinasi antar sektor, lintas sektor ini sudah dilakukan nih. Ini kapan Sudah. kapan tepat waktunya nih Pak? Bisa disampaikan ataukah Ah, belum ada kepastian? Waktu saya bertemu dengan PLT Kadis Kesehatan, kita rencana habis Lebaran, setelah libur Lebaran, Hmm. sekitar hari Selasa itu Bu, tanggal 10. Ah, Baik, jadi memang gerak cepat nih untuk mengantisipasi ya Iya. tentang bagaimana Iya, iya. masyarakat mengkonsumsi air asam. Nah ini sampel air yang diambil ini kemudian diuji coba di klinik laboratorium yang ada di Rumah Sakit Nagekeo ataukah seperti apa nih Pak? Kebetulan di Nagekeo kita di lingkungan hidup juga ada laboratorium, Mhm. tetapi dari segi legalitas secara hukum karena belum terakreditasi, kita biasanya kerjasama dengan pihak dari provinsi atau Ende juga Bu. Oke, baik. Jadi nanti rencananya sampel air ini akan dikirim ke ND atau dikirim ke Kupang seperti itu Pak Remigius? Itu nanti kita lihat hasilnya. Kalau yang bisa diuji di lapangan hanya dia punya pH-nya, itu tidak perlu ke laboratorium, juga langsung di lapangan Bu. Oke. Ah, Jadi nanti kita tinggal menunggu hasilnya seperti apa dari kelembapan asam Ya. nanti ya berdasarkan uji coba apakah Ya, airnya asam, layak dikonsumsi atau tidak. Baik. Ah. Nah, seandainya saja nih Pak, jika hasil penelitian keasamannya ini melebihi standar, tidak sesuai dengan kelayakan dikonsumsi, apa ada alternatif lainnya? Kalau alternatif lokasi, kalau memang sumber air hanya satu ya itu dengan pengolahannya itu. Mhm. Bagaimana kalau jika terlalu asam kita menaikkan pH-nya, tetapi jika terlalu basah atau alkalisnya terlalu tinggi kita turunkan pH-nya. Gitu. Oke, jadi memang ada layak caranya diminum Pak ya, ada antara- alternatifnya ya. Oh ya, itu kita usahakan pH antara 6 sampai 8 tidak layak dikonsumsi. Karena di bawah 6, pH di bawah 6 sangat tidak layak. Atau di atas 8 itu juga tidak baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Remigius untuk waktu dan informasinya pagi hari ini. Salam terima sukses selalu kasih. Pak ya. Semoga di hari Selasa nanti di 10 Mei semua proses kegiatan uji layak air asam di Desa Selalejo ini berlangsung dengan baik dan lancar. Salam kompak selalu Pak, salam sehat. Oke, terima kasih.